tanpa Yojin sadari, asisten Kim merencanakan sesuatu yang buruk kepada Jae-ha dengan menyuruh Komandan Seo untuk menghabisi Jae-ha setelah misi mereka selesai. Sementara Ana yang mengetahui bahwa Jae-ha akan melakukan tugas yang mengancam nyawanya, meminta Jae-ha untuk kembali dengan selamat dan itu adalah perintah. 꼭 살아서 돌아와. 나 꼭 너한테 돌아갈게. Di tempat berbeda, Direktur Go memilih berkhianat dengan membocorkan rencana penyerangan yang akan dilakukan Yojin. Sehingga Park Hwan-soo yang mengetahui itu, memerintahkan beberapa polisi untuk berjaga-jaga di kediamannya, sementara ia akan menuju ke rumah persembunyian. 놈들이 차에서 내릴 때까지. 첩보 영화 찍냐? 아이고 이거 아주. 우리가 지금 사저 쪽으로 향하고 있습니다. 알았다. Namun ternyata semua itu adalah bagian rencana dari Yojin yang menyuruh Direktur Go berpura-pura berkhianat, sehingga saat Park Hwan-soo telah berada di tempat persembunyian, Jae-ha dan Ketua Seo juga telah berada di sana dengan berpura-pura menjadi pasukan penjaga. Namun penyamaran mereka terbongkar saat mereka salah menjawab kode yang diberikan asisten dari Park Hwan-soo. Beruntung penembak jitu yang datang bersama mereka seketika itu menyelamatkan mereka hingga terjadilah perang senjata di antara mereka. 쏴버려. Dibantu beberapa penembak jitu, Jae-ha dan Ketua Seo kemudian menerobos masuk mengejar Park Hwan-soo. Namun hal buruk terjadi ketika Ketua Seo harus terkena tembakan. Jae-ha yang melihat itu mencoba menyelamatkan Ketua Seo, namun Ketua Seo memaksa Jae-ha untuk segera menyelesaikan misinya karena itu lebih penting dari nyawanya. Meski berat meninggalkan Ketua Seo, Jae-ha kemudian menggunakan keterampilannya bertempur dan akhirnya berhasil masuk tepat saat Park Hwan-soo masuk ke dalam ruang rahasia. 잡아들이 새끼야. Setelah berada di ruangan rahasia, Jae-ha yang menderita gangguan PTSD menyadari dirinya tidak akan bisa menghabisi Park Hwan-soo saat itu juga. Kemudian membuat sebuah alibi dengan menelpon Yojin bahwa kini Park Hwan-soo telah berada di hadapannya dalam keadaan tidak berdaya dan meminta Yojin mengampuninya. Yojin yang pada akhirnya menyadari bahwa Jae-ha tidak bisa membunuh Park Hwan-soo karena PTSD-nya, meminta berbicara dengan Park Hwan-soo. 어떻게? 지금부터 저하고. 아이 준비 잘하세요. Dalam ketakutannya, Park Hwan-soo berjanji akan membebaskan Jang Se-jun dan tidak akan menghalanginya untuk maju menjadi calon presiden, asalkan Yojin mengampuninya. Dengan sedikit mengancam, Yojin mengampuni Park Hwan-soo lalu kemudian meminta Jae-ha untuk pulang dengan selamat. 주가는 어떠세요? 그냥 절 죽이세요. 그 친구 바꿔주세요. 예. 살아서. 죄송합니다. 저랑 죄송합니다. Dan berkat Jae-ha, akhirnya Jang Se-jun malam itu juga dibebaskan. Sementara asisten Kim yang mengetahui keberhasilan Jae-ha menghubungi Ketua Seo untuk menghabisi Jae-ha. Namun Ketua Seo memilih untuk mengabaikannya. Sebelum pulang, Park Hwan-soo memberikan Jae-ha sejumlah uang dan menawarkan Jae-ha untuk bergabung bersamanya. Sempat terjadi perbincangan di antara mereka mengenai Blackstone yang membuat Jae-ha sedikit mendapat informasi tentang tujuan Park Hwan-soo berada di Irak waktu itu. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Jae-ha kemudian menemui Ketua Seo yang setia menunggunya. 내 손님이야. 괜찮아? 돈이잖아. Usai membuat Park Hwan-soo ketakutan, Yojin yang mengetahui rencana asisten Kim yang ingin menghabisi Jae-ha mengancamnya untuk tidak lagi berani menyentuh Jae-ha. Jika tidak, maka ia sendiri yang akan menghabisi asisten Kim. 야를 건드리지 마. 내가 널 죽이게 하지 마. Sementara Ana yang sangat khawatir dengan Jae-ha, seketika itu berlari saat melihat Jae-ha yang pulang dalam keadaan selamat. Hingga terjadilah pelukan hangat di antara dua insan yang sedang jatuh cinta.
무서워. Setelah melakukan tugas bersama, beberapa anggota JSS dan JH merayakan keberhasilan mereka dengan makan bersama di sebuah kedai. Yojin yang berniat mendatangi JH malam itu melihat kebersamaan JH dengan para anggota JSS membuat Yojin mengurungkan niatnya. Di momen itu pula, ketua SEO yang sebelumnya sinis kepada JH, kini mulai menjalin hubungan baik dengan JH. 왜 그래? 왜 그래? Hingga saat malam telah larut, Ana yang tidak bisa tidur karena selalu terbayang-bayang akan sosok JH mengajaknya bertemu di atap rumah. Dan dengan sebuah selimut, JH membuat suasana malam itu serasa milik mereka berdua. Aduhai. 어때? 네. 왜 이러고 있어? Di momen itu juga, Ana menanyakan alasan JH berada di Spanyol waktu itu. JH pun menceritakan tentang dirinya yang menjadi buronan setelah difitnah telah membunuh kekasihnya. Mendengar itu, Ana pun menyadari mengapa JH bermimpi buruk malam itu. Hingga pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk hidup bersama di Spanyol setelah pemilihan presiden selesai dilakukan. 내가 지키고 싶은 사람이 생겼어. 이 전쟁이 끝나고 나면 Esokan paginya, JH diminta menghadap Yojin di Cloud9. Namun ada satu yang mengejutkan JH, di mana asisten Kim kini mulai memberi hormat kepada JH. JH kemudian menemui Yojin untuk membahas tentang kejadian penyerangan Park Hwan-soo semalam, di mana JH mengatakan bahwa Park Hwan-soo memintanya untuk mengkhianati Yojin. Mendengar itu, Yojin pun meminta JH untuk menerima tawaran Park Hwan-soo dan membuatnya semakin dekat dengan JH hingga nantinya akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan Park Hwan-soo. 알겠네. 더치요? 봐줄 테니까. Namun setelah kepergian JH, entah apa yang sedang direncanakan Yojin. Yojin dan asistennya merencanakan sesuatu yang tidak ingin diketahui JH. 알게선 안 돼. Sementara di sisi lain, Sungwon yang datang menemui Ana kemudian diminta untuk menunjukkan tempat pemakaman ibunya. Dikarenakan selama ini sama sekali ia belum pernah berkunjung di pemakaman ibunya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Sungwon untuk membuat Ana semakin terkenal dengan mendatangkan media untuk meliput Ana. 저렇게 지 엄마를 쏙 빼닮았을까? 엄마. Setelah itu, Sungwon mengajak Ana ke penjara dan menemui seorang tahanan yang mengaku adalah saksi terbunuhnya ibu dari Ana. Di mana dalam pengakuannya, saat ia akan mencuri di rumah Ana malam itu, tiba-tiba seseorang datang menghabisi ibu Ana. Dan orang yang membekap Ana waktu itu adalah dirinya. Dan betapa terkejutnya Ana ketika pria itu mengatakan bahwa orang yang menghabisi ibu Ana adalah seseorang yang bersama Ana saat di televisi. Yang tak lain adalah Yojin. Mengetahui itu, membuat Ana semakin memendam kebenciannya kepada Yojin. 얼굴 봤어요? 봤죠. 나올 때 옆에 있던 아줌마. Sementara di tempat lain, JH yang berbicara dengan Guru Song mendapat nasihat bahwa yang perlu JH khawatirkan saat ini adalah Sungwon. Meski Sungwon terlihat santai, namun pada kenyataannya Sungwon lebih berbahaya dari Yojin. Ia mengetahui semua itu karena dulunya ia adalah bodyguard di JB Group. 지금 JB그룹 후계 경쟁에서 어떻게 이긴 거예요? 더 독한 놈은 성원이야. 이상이 등은 저같이 덕이 커. 이런 걸 어떻게 다 아세요? 모르는 게 어디 있겠냐? Mengetahui itu, JH menelpon Miran untuk menanyakan keberadaan Ana, dan ia pun dikejutkan mengetahui bahwa Sungwon membawa Ana ke sebuah acara fashion show untuk mengenang mendiang ibu dari Ana. 어서 와. Di sana, Ana lagi-lagi diberi obat oleh Sungwon yang membuat JH semakin khawatir. Hingga saat fashion show akan dilakukan, Ana yang tampil sangat anggun. Tiba-tiba, seseorang dengan sengaja menyorot Ana dengan sebuah lampu yang membuat Ana seketika itu terkena serangan panik. JH yang melihat itu, tanpa pikir panjang kemudian mendatangi Ana dan memeluknya dengan erat.
Keesokan paginya, asisten Kim membacakan sebuah berita yang kini viral di media sosial yang menyatakan bahwa Yojin adalah orang yang telah membunuh Haerin, ibu dari Ana. Dikarenakan Haerin yang mencoba memeras Yojin dengan mengatasnamakan Ana sebagai anak dari Jang Sejun, yang mana semua itu ternyata adalah perbuatan dari Sungwon. Ana pun sempat protes karena ibunya dikatakan memeras Yojin, namun dengan ucapan manis Sungwon memutarbalikkan kata-kata, membuat Ana hanya bisa menuruti perkataan Sungwon. Tidak hanya itu, Sungwon membawa Ana mendatangi kepala kepolisian untuk memintanya menyelidiki ulang kasus kematian ibu dari Ana. Kepala kepolisian yang memang berada di pihak Park Hwan-soo seketika itu mengabarkan hal itu, membuat Park Hwan-soo merasa di atas angin, di mana tanpa bersusah payah, Jang Sejun dan Yojin akan jatuh dengan sendirinya. 그냥 가만히 놔둬도 알아서 무너짐이 좋다. 좋아. Dan karena berita itu telah menyebar luas, Yojin yang saat itu tengah melakukan kegiatan sukarela untuk pencitraan, tiba-tiba didatangi para media yang mempertanyakan tentang Yojin yang menjadi tersangka dalam pembunuhan Haerin, ibu dari Ana. Yojin yang tidak siap dengan pertanyaan bertubi-tubi dari wartawan membuatnya akhirnya jatuh pingsan, dan seketika itu dibawa ke rumah sakit. Sungwon yang melihat itu dari layar televisi terlihat senang, merasa bahwa rencananya untuk menghancurkan Yojin tidak lama lagi akan terwujud. Sementara Yojin yang telah berada di rumah sakit kemudian didatangi oleh Guru Song yang ternyata mempunyai kedekatan sendiri dengan Yojin. Entah siapa sebenarnya Guru Song, namun ia dengan tegas berbicara kepada Yojin untuk tidak bertindak lebih jauh lagi kepada Ana. Jika tidak, maka ia juga akan segera bertindak. Mendengar itu membuat Yojin sangat murka, namun entah mengapa Yojin tidak bisa berkutik di hadapan Guru Song. 아저씨, 나도 양심 선언할 수밖에 없어. Sementara di tempat berbeda, Jae-ha yang menemui Ana memberinya nasihat bahwa Sungwon bukanlah orang yang bisa dipercaya, dan jika memang ada saksi yang membunuh ibu Ana, maka Yojin sedari dulu sudah pasti menghabisinya. 안 하는 건 피를 묻힐 만한 사람이 아니야. Setelah itu Jae-ha kemudian menemui Yojin untuk menanyakan apakah Yojin benar-benar membunuh ibu dari Ana, karena sebenarnya ia meyakini bahwa Yojin bukanlah pelakunya. 안나는 사모님이 자기 엄마를 죽였다고 굳게 믿고 Melihat 있는데 Jae-ha, entah apa yang sebenarnya dirasakan Yojin pun mengungkapkan kebenarannya kepada Jae-ha bahwa ia tidak membunuh ataupun menyuruh seseorang untuk membunuh ibu dari Ana. Namun, ia mengetahui siapa pelakunya. Jae-ha pun mempertanyakan mengapa Yojin membiarkan Ana dan Jang Sejun menganggap bahwa Yojinlah yang telah membunuh Haerin. Yojin pun menjawab bahwa semua itu ia lakukan agar Jang Sejun takut dan percaya bahwa ia juga bisa membunuh Ana, seperti yang ia lakukan kepada Haerin. 어메린을 죽이지 않았어. 아니 근데 왜 그래야 세준이 내가 정말로 아들 떠날 수 없었을 테니까. Yojin kemudian menyuruh Jae-ha untuk mencari tahu apapun yang ingin Jae-ha ketahui, termasuk semua tentang dirinya di ruangan cermin ajaib miliknya. Dikarenakan kini Yojin telah memberi akses kepada Jae-ha untuk bisa menggunakan cermin ajaib. 나 안 돼요. 너한테 맡길게. Hingga tak lama, Sungwon tiba-tiba datang membuat pembicaraan mereka terhenti. Sungwon yang merasa di atas angin menawarkan Yojin sebuah kesepakatan bahwa ia akan membersihkan nama baik Yojin asalkan Yojin memberikan Cloud9 kepada dirinya. Namun Yojin yang mengetahui rencana jahat Sungwon menolak dan akan menghadapi penyelidikan yang direncanakan Sungwon. 구속당할 건지. 그랬구나. Bersamaan dengan Jae-ha yang kini telah berada di ruangan cermin milik Yojin, Yojin dan Jang Sejun memenuhi panggilan kejaksaan atas pembunuhan Haerin. Melihat itu, Sungwon dan Park Hwan-soo tertawa bahagia karena pada akhirnya Yojin akan hancur. Namun yang mengejutkan mereka, tiba-tiba di hadapan media Yojin mengungkap kebenaran bahwa Ana adalah anak dari Jang Sejun. Membuat Ana, Park Hwan-soo dan Sungwon menjadi sangat terkejut. Begitu juga dengan Jae-ha. 세준 의원의 딸입니다.